Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Soekarno mengatakan Islam Sontoloyo. Presiden Joko Widodo berseru agar rakyatnya berhati-hati. Ia mengatakan banyak politikus yang baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo. Jokowi jengkel lantaran kebijakan pemerintah yang akan mengucurkan dana kelurahan dikaitkan dengan kampanye pemilihan presiden mendatang. Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di lapangan Ahmad Yani di Jakarta. Kata sontoloyo kemudian menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Banyak yang mempertanyakan keputusan Presiden perihal ujarannya yang bernada umpatan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sontoloyo berarti konyol, tak beres atau bodoh. Ini dipakai sebagai kata makian. Kata yang sama juga pernah dipakai Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Bung Karno. Ia tidak tanggung-tanggung. Dia membubuhkan kata itu di samping nama agama. Pada tahun 1940, Soekarno menulis artikel di majalah Panji Islam yang berjudul Islam Sontoloyo. Tentunya hal ini menjadi sangat kontroversi. Akan tetapi apa yang ada dalam benak Soekarno hingga tersirat kata sontoloyo. Tulisan itu lahir dari keprihatinan Soekarno terhadap orang yang melakukan perbuatan jahanam dengan dalih agama. Dalam surat kabar pemandangan 8 April 1940, Soekarno membaca berita kriminal yang membuat hatinya getir. Seorang guru agama dijebloskan ke dalam bui tahanan karena memperkosa salah seorang muridnya yang masih gadis kecil. Demikian isi berita tersebut. Menyitir warta pemandangan tadi, Soekarno menuturkan modus operandi si guru cabul. Kepada murid-muridnya, sang guru mengaku pernah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengajarkan untuk berzikir sejak maghrib hingga subuh supaya dosa-dosanya diampuni. Laki-laki dan perempuan wajib dipisahkan karena belum muhrim. Dari sinilah akal bulus sang guru berjalan. Agar murid perempuan bisa diajar, mereka harus dinikahi terlebih dahulu. Karena sudah halal dan juga sah, demikianlah gadis-gadis malang itu dipikat dan dirusak oleh si guru tersebut. Sungguh jika reportase di surat kabar pemandangan itu benar, maka benar-benarlah di sini kita melihat Islam Sontoloyo. Sesuatu perbuatan dosa dihalalkan menurut hukum fikih, kata Soekarno di dalam artikel Islam Sontoloyo yang termuat dalam kumpulan tulisannya di bawah bendera Revolusi Jilid 1. Menurut Soekarno, esensi beragama adalah ketaatan terhadap Allah. Ini dinyatakan dengan akhlak yang murni sejalan dengan syariat ketuhanan yang sejati. Dia mengkritik pemeluk Islam masa itu yang kebanyakan hidup dalam kitab fikih belaka. Tidak, justru Islam terlalu menganggap fikih itu satu-satunya tiang keagamaan. Kita lupa atau kita tidak mau tahu bahwa tiang keagamaan ialah terutama sekali terletak di dalam ketundukan kita punya jiwa kepada Allah. Jelas Bung Karno masih dalam Islam Sontoloyo. Setelah dipublikasi, reaksi pembaca dapat ditebak. Polemik datang dari sana-sini. Cerca dan cibir menerpa Soekarno, terutama dari mereka yang merasa agamanya dihina karena bersanding dengan umpatan. Wah, ditampar saya. Pertama saya mengatakan atau memaksudkan bahwa Islam itu adalah agama Sontoloyo, kata Soekarno bertahun-tahun kemudian ketika berpidato di hadapan para mahasiswa HMI di Istana Bogor. Tepatnya pada tanggal 18 Desember 1965 yang dihimpun oleh Budi Setiono dan Puni Triana dalam Revolusi Belum Selesai. Kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 pelengkap Nawaksara. Soekarno menerangkan kembali arti Islam Sontoloyo yang dia maksud dalam artikel Panji Islam. Dia merujuk pada oknum yang menyimpang bukan agamanya. Saya terangkan dalam artikel itu banyak sekali orang yang menyebutkan dirinya Islam, tetapi dia sebetulnya itu Sontoloyo, ujar Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sekarang syukur alhamdulillah orang mengerti, kata Bung Karno. Yang saya maksudkan ialah bahwa Islam itu agama tidak beku,
yang beku ialah manusia-manusianya. Soekarno dikenal karena ide-ide nasionalismenya. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa sikap dan landasan berpikir salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia itu justru berpijak pada humanisme. Pada level pemikiran dan ideologi, tulisan-tulisan Bung Karno sejak 1962 hingga awal 1960-an dengan jelas dipenuhi argumen-argumen humanistik yang tidak saja kuat tetapi sekaligus konsisten. Bung Karno sejak awal percaya bahwa humanisme merupakan bingkai nilai ideal yang bersifat universal, yang bisa merangkum nasionalisme ke dalam kesatuannya dengan gerak peradaban. Bagi Bung Karno, nasionalisme hanyalah dapat mencapai apa yang dimaksudkannya bila mana bersendikan asas-asas yang lebih suci. Humanisme Bung Karno tidak hanya berhenti pada tataran pemikiran dan ideologi, tapi juga dalam tataran praksis. Hal ini sangat jelas terlihat ketika Bung Karno harus melawan fatwa yang dikeluarkan MIAI, semacam Majelis Ulama bentukan Jepang. Fatwa itu melarang rakyat Indonesia menyumbangkan darah bagi rakyat Belanda yang menjadi korban perang dunia dengan alasan perang itu tidak direstui Tuhan. Namun dengan sangat berani Bung Karno melawan fatwa tersebut dengan menganjurkan rakyat Indonesia menyumbang darahnya. Alasan yang dikemukakan Bung Karno, darah itu disumbangkan untuk menolong korban perang, bukan membantu peperangan. Itulah kisah dari Soekarno yang mengatakan Islam Sontoloyo. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.